Ibadah saum ini sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Ada beberapa hal mungkin singkat saja gitu ya di siang hari ini yang ingin Ustaz sampaikan. Kalau dianalogikan, bulan puasa ini sebagaimana maraton, kita sudah mulai lepas dari garis start, kemudian sudah masuk ke lintasan utama. Boleh saya mengambil pelajaran dari strateginya Bojan Hodak? Ya. Kalau baca statementnya di di press conference malam, ada yang tahu? Ini yang reguler. Pola pikirnya Bojan Hodak dalam mengendalikan dalam mengelola membawahi Persib itu sebagaimana maraton ketika menghadapi rangkaian Superliga. Dia tidak fokus berapa banyak gol yang diperoleh. Tapi dia mengatur napas, mengatur pertahanan, fokus terhadap poin di setiap pertandingan. Yang akhirnya di tengah-tengah sudah bisa memastikan perbedaan poinnya, selisihnya sudah mulai menjauh. Begitu juga ketika Ramadan, ya. Ramadan itu menurut para kaul ulama itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Dalam sebuah keterangan dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu, ada yang tahu? Wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi kita sedang ada di fase pertama nih. Kalau di liga belum setengahnya nih. Gitu ya. Baru hari kelima gitu ya. Jangan sampai kita kehabisan nafas gitu ya. Kita jor-joran mengejar target hafal bukan hafal. Bacaan tilawah misalkan 10 juz, tetapi hari ke-6 sudah kedodoran energinya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memasang strategi bagaimana caranya setiap hari itu adalah fokus utama kita terhadap gol yang diharapkan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Ramadan itu kalau diibaratkan lapangannya, goalsnya apa? Goalsnya ada yang tahu? La'allakum tattaqun, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhirnya itu goalsnya adalah la'allakum tattaqun. Ramadan ini adalah wadah yang Allah sediakan untuk kita mencapai tujuan yang tadi, la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai goals tersebut? Maka kita harus punya strategi gitu ya. Di hari kelima ini tidak menguras tenaga kayak gitu ya. Tapi konsistensi. Ya. Rasul mengatakan al-amalul qalilu ahabbu ilallahi minal amalil katsir. Ada yang kelewat ya. Kalau artinya amalan yang sedikit tapi konsisten itu lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi hanya gerasa-gerusuh gitu ya. Mungkin para bobotoh, para pemain futsal nih udah sangat tahu ya strateginya gimana supaya bisa sampai ke final kemarin di mana? Di Lembang kemarin bisa sampai final, alhamdulillah ya, walaupun kurang laki karena harus kalah poin katanya ya. Jadi gol-golan akhirnya. Tapi sampai tahap itu kita harus juga tahu bagaimana kita mengatur strategi, bagaimana dengan partner kita, bagaimana mengatur nafas kita supaya sampai akhir tidak kehabisan energi. Kita baru hari kelima Ramadan gitu ya. Masih ada berapa hari lagi? Masih ada 25 hari lagi gitu. Mudah-mudahan ini adalah langkah pasti yang tertata dan terprogram
gitu ya, oleh kita sendiri, targetnya ditentukan gitu ya. Tilawahnya, tahajudnya, itu kemudian apa? Sodakohnya, amalan-amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama yang sebagai dikatakan fase rahmah itu adalah memperbanyak apa? Yang pertama puasanya iman dan wahtisaban, didasari dengan iman dan pengharapan terhadap pahala Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian memperbanyak apa? Tilawah. Kemudian apa lagi? Sedekah jariyah gitu ya. Walaupun kecil tadi, al-amalul qalilud daim gitu, yang sedikit tapi konsisten. Kemudian apa lagi? Salat tahajudnya, kemudian meminta berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmah kasih sayang Allah. Salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau bisa dibaca setiap setelah salat. Makanya setelah zikir tadi Ustaz baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah memberikan pertolongan untuk kita maksimal dalam melakukan ibadah, terutama puasa ini gitu. Tapi sedikit ya, sebelum Ustaz tutup, ada satu amalan sebagaimana kita tahu ini yang biasa kita pakai di Ramadan, di yaumil akhir, di yaumil hisab nanti kita akan diperhitungkan segala amal perbuatan, bahkan akan dipresentasikan di seluruh di muka seluruh manusia gitu ya. Seperti presentasi di kelas ya kan, semua warga kelas itu melihat. Nah, amal-amal kita itu akan juga dipresentasikan nanti di hadapan Allah, di hadapan seluruh manusia. Siapa yang sahurnya misalkan ngambil jatah orang gitu ya. Siapa yang misalkan lagi puasa masih menggunjing, itu tidak ada yang akan terlewat. Ya, akan diverifikasi satu persatu. Ya Allah, saya berbuat begini. Iya, betul. Kamu berbuat seperti ini. Iya, betul. Dan diperlihatkan. Ada satu orang yang ketika di yaumil hisab itu diperlihatkan amalnya, disebutkan satu-satu sampai selesai amalnya. Tapi di akhir Allah katakan, amal yang tadi dihisab itu hanya aku yang tahu. Yang sudah disebutkan tadi yang sudah dipresentasikan hanya aku yang tahu, tidak ada manusia lain yang tahu. Karena sudah aku hapuskan, karena sudah aku ampuni dosa-dosa tersebut. Itu. Apa yang membuat dosa-dosa tersebut, amalan-amalan buruk tadi tertutupi dan diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu dipresentasikan di depan seluruh manusia di yaumul hisab tadi? Salah satunya adalah fadilah dari doa yang biasa kita baca di bulan Ramadan setelah tarawih. Ada yang tahu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, di akhir kultum Ustaz ini Ustaz berpesan tadi fadilah doa tersebut itu sangat besar gitu ya. Kita semua punya sisi kelam masing-masing. Kita semua punya dosa yang tersembunyi masing-masing ya. Kita semua punya kesalahan-kesalahan yang mungkin belum tertaubati. Momentum Ramadan ini sambil mengatur nafas ya, mudah-mudahan kita sampai ke Idul Fitri dalam keadaan fitrah gitu ya. Setiap hari kita amalkan doa tersebut. Allahumma Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh ya setelah tarawih atau setiap sholat boleh diperbanyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Mudah-mudahan fadilahnya kita peroleh juga di yaumil hisab. Nanti amal-amal buruk kita diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melalui Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam penuh kesadaran didasarkan oleh iman dan keikhlasan, sehingga kita dipertemukan dengan Idul Fitri dalam keadaan fitrah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain billahi hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.